Kemarin di surat ke-15 ayat 90 sampai 91, di situ dikatakan bahwa Allah itu akan menimpakan azab kepada orang yang menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Jadi Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh, pertanyaannya adalah seperti apa satu kesatuan itu? Sebagaimana kemarin kita jelaskan bahwa Al-Quran yang terbagi menjadi ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, itu bahasa yang sampai kepada kita itu adalah bahasa perumpamaan, bahasa kiasan. Kita bisa baca di surat ke-39 ayat 27 dan 28. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan agar mereka mendapat pelajaran, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, supaya mereka bertakwa. Untuk memudahkan mempelajari Al-Quran ini, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, pertama, awal mula Al-Quran turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Coba kita perhatikan dua ayat, ya, 96 ayat 1-2. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi Al-Quran dalam bentuk perumpamaan ini, cara kita membaca pertama adalah arahkan dulu kepada penciptaannya manusia. Itu cara mudah untuk bisa mulai memahami atau mulai mempelajari tentang ayat-ayat Allah dalam Al-Quran itu. Di surat 36 ayat 78, Allah mengingatkan, ayat 78, Allah mengingatkan bahwa ada orang atau ada manusia yang membuat perumpamaan, kemudian dia lupa kepada kejadiannya. Ini isyarat bahwa seharusnya ketika kita membaca Al-Quran dalam bentuk perumpamaan itu, ya, kita pikirkan tentang kejadian diri kita. Itu artinya bahwa perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran berkaitan dengan kejadian diri kita. Jadi itu awal mula turunnya Al-Quran. Kemudian kita lihat akhir dari turunnya Al-Quran, itu dijelaskan di potongan dari surat 5 ayat 3, Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan aku cukupkan nikmat bagimu dan kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Itu berarti bahwa akhir daripada Al-Quran itu adalah penyempurnaan agama. Artinya dari awal sampai kepada akhirnya, ya, Allah itu mengajarkan tentang agama, ya. Dari awal sampai akhir Allah mengajarkan agama, ya. Di awalnya 96 ayat 1-5, di akhirnya surat 5 ayat 3, ya. Dia mengajarkan tentang agama. Apa itu agama? Kita buka surat 30 ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Artinya ketika Allah mengajarkan agama, maka Allah sebenarnya mengajarkan tentang fitrah atau penciptanya manusia. Oleh karena itu,
Al-Quran yang turun sejak awal berbicara tentang penciptaan manusia, kemudian dia mengajarkan tentang agama yang juga berbicara tentang fitrah penciptaannya manusia, lalu kemudian pada akhirnya Al-Quran turun, dia menjelaskan bahwa disitulah penyempurnaannya agama, ya. Maka dapat disimpulkan bahwa apa yang diceritakan oleh Al-Quran ini sebenarnya adalah satu hal. Apa yang satu hal itu adalah penciptaan dirimu, ya. Al-Quran sedang menceritakan tentang dirimu. Jadi Allah menurunkan tanda-tanda nyata di seluruh alam semesta ini, ya, adalah untuk menggambarkan bagaimana tentang penciptaannya diri kita. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa, ya, di bumi itu ada tanda dan juga pada dirimu sendiri. Kita buka surat ke-51 ayat 20 sampai 21. Jadi Allah menampakkan tanda di seluruh bumi ini, dan dikatakan bahwa tanda itu ada juga pada dirimu sendiri. Allah akan memperlihatkan tanda di segenap ufuk, di seluruh alam semesta, di seluruh ciptaan, ya, dan juga pada dirimu sendiri, sampai jelas bahwa ini adalah al-haq, ini adalah kebenaran. Jadi suatu ketika diperlihatkan tanda-tanda itu di seluruh alam semesta dan juga pada dirimu sendiri, maka kita akan menemukan kebenarannya Al-Quran. Jadi apa yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah tentang satu diri ini, dan itu adalah dirimu, ya. Tinggal di dalam Al-Quran ini, ya, ada namanya ayat muhkamat, adalah 7 ayat yang sering berulang-ulang, atau Al-Fatihah. Ini adalah, ya, ayat pertama ditunjuk di paling atas itu Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat keduanya di antara dua kening Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat ketiga di wilayah Maulud Malik Yaumiddin. Ayat keempatnya di kerongkongan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelimanya di wilayah dada, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6 di wilayah pusat, Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat ke-7, ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini daerah sulbi. Jadi ini yang disebut dengan muhkamat. Selebihnya itu adalah mutasyabihat. Jadi seluruh diri kita ini adalah mutasyabihat yang dijelaskan dalam Al-Quran secara perumpamaan. Dan seluruh perumpamaan itu diarahkan ke ini, ke perjalanan ini. Jadi perjalanan ini dari atas ke bawah, berbolak-balik. Inilah perjalanannya kalbu yang ada pada jasad kita. Kalbu dari pusatnya di atas, lalu kemudian turun, lalu kemudian naik lagi ke atas. Kalau ini kita pelajari terus, tanda-tanda yang ada pada diri kita, di mana letak kebenarannya, adalah ketika, ya, kita lihat kesimpulan dari seluruh Al-Quran. Kita baca surat 21 ayat 108. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Jadi bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Atau kita katakan la ilaha illallah. Atau kita katakan kita mengenal Allah. Karena maka hendaklah kamu berserah diri. Dari sinilah muncul istilah bahwa apabila kita telah mengenal diri dengan mempelajari Al-Quran, maka kita akan sampai kepada pengetahuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti maka siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah itu dia akan berserah diri. Jadi untuk berserah diri ada 3 hal yang harus kita ketahui. Ya. Yang pertama, ya, kita harus mengenal diri. Karena jangan sampai kita tidak menyerahkan diri, melainkan menyerahkan yang lain dan kita pertahankan diri. Yang kedua, kita harus mengenal Allah. Artinya jangan sampai kita hanya menyangka berserah diri kepada Allah, padahal ternyata tidak. Ya, kita tidak berserah diri kepada Allah, kita berserah diri kepada yang lain. Nah,
Kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu tentang cara berserah diri. Ya. Jangan sampai kita sudah melakukan suatu hal, melakukan suatu perbuatan, ya, yang kita anggap beginilah cara berserah diri menurut perintah Allah. Ya. Kita mesti mengerti apa yang disampaikan oleh firman Allah dan hadis Nabi. Ya. Kemarin di surat ke-15 ayat 90 sampai 91, di situ dikatakan bahwa Allah itu akan menimpakan azab kepada orang yang menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Jadi Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh, pertanyaannya adalah seperti apa satu kesatuan itu? Sebagaimana kemarin kita jelaskan bahwa Al-Quran yang terbagi menjadi ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, itu bahasa yang sampai kepada kita itu adalah bahasa perumpamaan, bahasa kiasan. Kita bisa baca di surat ke-39 ayat 27 dan 28. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan agar mereka mendapat pelajaran, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, supaya mereka bertakwa. Untuk memudahkan mempelajari Al-Quran ini, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, pertama, awal mula Al-Quran turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Coba kita perhatikan dua ayat, ya, 96 ayat 1-2. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi Al-Quran dalam bentuk perumpamaan ini, cara kita membaca pertama adalah arahkan dulu kepada penciptaannya manusia. Itu cara mudah untuk bisa mulai memahami atau mulai mempelajari tentang ayat-ayat Allah dalam Al-Quran itu. Di surat 36 ayat 78 Allah mengingatkan, ayat 78 Allah mengingatkan bahwa ada orang atau ada manusia yang membuat perumpamaan, kemudian dia lupa kepada kejadiannya. Ini isyarat bahwa seharusnya ketika kita membaca Al-Quran dalam bentuk perumpamaan itu, ya, kita pikirkan tentang kejadian diri kita. Itu artinya bahwa perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran berkaitan dengan kejadian diri kita. Jadi itu awal mula turunnya Al-Quran. Kemudian kita lihat akhir dari turunnya Al-Quran, itu dijelaskan di potongan dari surat 5 ayat 3, Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan aku cukupkan nikmat bagimu dan kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Itu berarti bahwa akhir daripada Al-Quran itu adalah penyempurnaan agama. Artinya dari awal sampai kepada akhirnya, ya, Allah itu mengajarkan tentang agama, ya. Dari awal sampai akhir Allah mengajarkan agama, ya. Di awalnya 96 ayat 1-5, di akhirnya surat 5 ayat 3, ya. Dia mengajarkan tentang agama. Apa itu agama? Kita buka surat 30 ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut
fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Artinya ketika Allah mengajarkan agama, maka Allah sebenarnya mengajarkan tentang fitrah atau penciptanya manusia. Oleh karena itu, Al-Quran yang turun sejak awal berbicara tentang penciptaan manusia, kemudian dia mengajarkan tentang agama yang juga berbicara tentang fitrah penciptanya manusia. Lalu kemudian pada akhirnya Al-Quran turun, dia menjelaskan bahwa disitulah penyempurnaannya agama. Ya, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang diceritakan oleh Al-Quran ini sebenarnya adalah satu hal. Apa yang satu hal itu adalah penciptaan dirimu. Ya, Al-Quran sedang menceritakan tentang dirimu. Jadi Allah menurunkan tanda-tanda nyata di seluruh alam semesta ini, ya, adalah untuk menggambarkan bagaimana tentang penciptaannya diri kita. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa ya, di bumi itu ada tanda dan juga pada dirimu sendiri. Kita buka surat ke-51 ayat 20 sampai 21. Jadi Allah menampakkan tanda di seluruh bumi ini, dan dikatakan bahwa tanda itu ada juga pada dirimu sendiri. Allah akan memperlihatkan tanda di segenap ufuk, di seluruh alam semesta, di seluruh ciptaan, ya, dan juga pada dirimu sendiri, sampai jelas bahwa ini adalah al-haq, ini adalah kebenaran. Jadi suatu ketika diperlihatkan tanda-tanda itu di seluruh alam semesta dan juga pada dirimu sendiri, maka kita akan menemukan kebenarannya Al-Quran. Jadi apa yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah tentang satu diri ini, dan itu adalah dirimu, ya. Tinggal di dalam Al-Quran ini, ya, ada namanya ayat muhkamat, adalah 7 ayat yang sering berulang-ulang, atau Al-Fatihah. Ini adalah, ya, ayat pertama ditunjuk di paling atas itu Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat keduanya di antara dua kening Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat ketiga di wilayah Mulut Malik Yaumiddin. Ayat keempatnya di kerongkongan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelimanya di wilayah dada Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6 di wilayah pusat Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat ke-7 ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ini daerah sulbi. Jadi ini yang disebut dengan muhkamat. Selebihnya itu adalah mutasabihat. Jadi seluruh diri kita ini adalah mutasabihat yang dijelaskan dalam Al-Quran secara perumpamaan. Dan seluruh perumpamaan itu diarahkan ke ini, ke perjalanan ini. Jadi perjalanan ini dari atas ke bawah berbolak-balik. Inilah perjalanannya kalbu yang ada pada jasad kita. Kalbu dari pusatnya di atas, lalu kemudian turun, lalu kemudian naik lagi ke atas. Kalau ini kita pelajari terus, tanda-tanda yang ada pada diri kita, di mana letak kebenarannya adalah ketika ya kita lihat kesimpulan dari seluruh Al-Quran. Kita baca surat 21 ayat 108. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Jadi bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Atau kita katakan la ilaha illallah. Atau kita katakan kita mengenal Allah. Karena maka hendaklah kamu berserah diri. Dari sinilah muncul istilah bahwa apabila kita telah mengenal diri dengan mempelajari Al-Quran, maka kita akan sampai kepada pengetahuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti maka siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah itu dia akan berserah diri. Jadi untuk berserah diri ada 3 hal yang harus kita ketahui. Ya. Yang pertama, ya, kita harus mengenal diri. Karena jangan sampai
kita tidak menyerahkan diri, melainkan menyerahkan yang lain dan kita pertahankan diri. Yang kedua, kita harus mengenal Allah. Artinya, jangan sampai kita hanya menyangka berserah diri kepada Allah, padahal ternyata tidak. Ya, kita tidak berserah diri kepada Allah, kita berserah diri kepada yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu tentang cara berserah diri. Ya, jangan sampai kita sudah melakukan suatu hal, melakukan suatu perbuatan, ya, yang kita anggap beginilah cara berserah diri menurut perintah Allah. Ya, kita mesti mengerti apa yang disampaikan oleh firman Allah dan hadis Nabi. Ya. Kemarin di surat ke-15 ayat 90 sampai 91, di situ dikatakan bahwa Allah itu akan menimpakan azab kepada orang yang menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Jadi Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh, pertanyaannya adalah seperti apa satu kesatuan itu? Sebagaimana kemarin kita jelaskan bahwa Al-Quran yang terbagi menjadi ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, itu bahasa yang sampai kepada kita itu adalah bahasa perumpamaan, bahasa kiasan. Kita bisa baca di surat ke-39 ayat 27 dan 28. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan agar mereka mendapat pelajaran, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, supaya mereka bertakwa. Untuk memudahkan mempelajari Al-Quran ini, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, pertama, awal mula Al-Quran turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Coba kita perhatikan dua ayat, ya, 96 ayat 1-2. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi Al-Quran dalam bentuk perumpamaan ini, cara kita membaca pertama adalah arahkan dulu kepada penciptaannya manusia. Itu cara mudah untuk bisa mulai memahami atau mulai mempelajari tentang ayat-ayat Allah dalam Al-Quran itu. Di surat 36 ayat 78 Allah mengingatkan, ayat 78 Allah mengingatkan bahwa ada orang atau ada manusia yang membuat perumpamaan, kemudian dia lupa kepada kejadiannya. Ini isyarat bahwa seharusnya ketika kita membaca Al-Quran dalam bentuk perumpamaan itu, ya, kita pikirkan tentang kejadian diri kita. Itu artinya bahwa perumpamaan-perumpamaan
berkaitan dengan kejadian diri kita.